Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kajian umum Mari Baraja. Untuk kali ini eh, kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz Muhammad Fadilah Thohir yang akan membahas tema kita kali ini mengenai 4 kaidah mengenal syirik ya, Ustaz ya. Nah, Baik, terima kasih bagi para peserta yang sudah bergabung. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita agar senantiasa dapat selalu menuntut ilmu agama yang mulia ini. Sudah terhubung dengan Al-Ustaz, silakan dipersilakan tempat dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini, yang berbarokah ini, yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semua. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu paginya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah di pagi yang berbarokah ini kita akan mengusung tema 4 kaidah dalam memahami syirikan. Ini sebenarnya kajian tentang kitab ya, kitab kecil insyaallah. Namanya Al-Qawaidul Arba'. Mana share screen dulu. Al-Qawaidul Arba' dari Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. 4 kaidah dasar. Tapi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengatakan bahwasanya kitab ini itu mujmal, 4 kaidah kalau kita terjemahkan ya. 4 kaidah maksudnya apa? 4 kaidah dalam memahami syirikan. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala, as'alullah al-karim rabbal arshil azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemayang, lagi Maha Penyayang. Di sini saya mendoakan kepada kita, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, Rabb semesta alam, Rabb
arsh al-azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Yang pertama, Syekh mendoakan kepada kita yaitu ya ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, yaitu supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi wali-wali kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu berada di dalam lindungannya. Kemudian Syekh mendoakan kita wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan membersamai kita dimanapun kita berada. Al-barakatu bima'na al-khairul katsir ad-daim, yaitu kebaikan yang amat sangat banyak yang terus-menerus. Ya. Jadi kalau misalnya kita didoakan oleh seseorang, semoga berkah, gitu ya. Semoga berkah usahanya. Berarti apa? Di dalamnya ada doa yang artinya kebaikan yang amat sangat banyak yang terus-menerus. Jadi kita kalau mendoakan seseorang, jangan lupakan doa tentang keberkahan. Jangan misalnya, semoga lancar usahanya. Jangan cuma itu. Misalnya, semoga menjadi orang yang kaya raya. Nah, lebih baik kita mendoakan, semoga diberi keberkahan di dalamnya. Kalau bahasa Arabnya, barakallahu fiik, barakallahu fi malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi di dalam hartamu. Barakallahu fika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupanmu. Kemudian yang ketiga, saya mendoakan kepada kita supaya kita bisa menjadi wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian termasuk orang-orang yang jikalau u'tiya syakar, jikalau diberi kebaikan, diberi kenikmatan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Wa idza batuliya sabar, dan jikalau diberi yaitu suatu keburukan, maksudnya diberikan cobaan, sabar, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfar, dan jikalau ia terjerumus ke dalam suatu dosa, maka langsung teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan langsung beristighfar dan bertaubat kepadanya. Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Karena ketiga hal tersebut yaitu idza utiya syakar. Seorang jikalau dia diberi nikmatan, dia bersyukur. Jikalau diberi cobaan, dia bersabar. Kemudian jikalau berdosa, langsung ia beristighfar. Maka ini adalah unwan sa'adah, yaitu alamat tanda-tanda as-sa'adah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini Syekh melanjutkan, ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته. Ketahuilah wahai umat muslim, arsyadakallah li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian petunjuk untuk selalu taat kepadanya. Ya. Jadi masyayikh penulis kitab itu Masya Allah. Kita belum masuk pelajarannya udah didoain dengan doa yang sangat banyak ini. Yang tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan di dunia dan di akhirat, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berkah, menjadikanmu mendapatkan keberkahan dimanapun kalian berada, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan 3 orang yang mendapatkan tanda-tanda kebahagiaan. Masya Allah sekali. Makanya jangan lupakan siapapun yang telah mengajarkan kita ya. Allahumma gfir liman 'allamana. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk orang-orang yang telah
mengajarkan ilmu kepada kita. Kemudian Syekh melanjutkan annal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. وبذلك وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-Hanifiyah disebutkan di dalam Al-Quran millata Ibrahim Hanifah. Kita lihat ya, kita buka di Al-Quran itu banyak sekali dimulai dengan kata-kata millata Ibrahim. Nih, millata Ibrahim Hanifah. Ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Ali Imran, ada di surat An-Nisa, ada di surat Al-An'am, ada di surat An-Nahl. Disebutkan millata Ibrahim Hanifah. Itu apa maksudnya? Di sini di dalam Al-Quran berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada di dalam 5 ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Hanif. Hanif itu artinya lurus. Millata Ibrahim Hanif, yaitu jalan Nabi Ibrahim yang lurus. Apa maksudnya? Di sini disebutkan bahwasanya millata Ibrahim Hanifah itu adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdah, yaitu tidak beribadah kepada selainnya. Mukhlishan lahuddin. Mukhlishan lahuddin. Mukhlishan itu ikhlas. Ad-din itu berdasarkan dari apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, dari apa yang Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, yaitu manusia, wa khalaqahum laha. Dan dengan itu pula tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Apa menciptakan kita? Tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam menciptakan manusia dan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita lupakan bahwasanya kita ini ada di dunia ini adalah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat kita ya. Terkadang ada sebuah kalimat bahwasanya kita ini di dunia hanya menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat. Dan hal-hal yang lainnya itu adalah sebagai menunggu saja gitu. Ya ini enggak 100% benar, enggak 100% salah. Ya. Jadi kita itu harus tetap dimanapun kita berada, di kapanpun itu kalau bisa kita itu memiliki tujuan, memiliki niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena niat itu bisa membuat suatu amalan yang tadinya mubah itu menjadi berpahala. Misalnya, kita misalnya di hari Jumat ya, kita sudah lelah dari jam 7 pagi sampai jam setengah 12. Sampai jam setengah 12 bekerja misalnya. Nah ini, misalnya kita mau ngopi sebelum sholat Jumat. Tujuannya apa? Kita niatkan supaya nanti pas khutbah, supaya nanti pas sholat Jumat itu tidak ngantuk. Itu bisa beribadah, bisa berbuah ibadah, bisa berbuah sebagai ajar, sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian di sini disebutkan Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya Al-Hanafiyah, catatannya,
Al-Hanafiyah tadi yang kita sebutkan bahwasanya anal Hanafiyah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu bahwasanya Al-Hanafiyah yaitu jalan yang lurus itu adalah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Di sini Syekh Al-Utsaimin membagi Al-Hanafiyah menjadi dua, yaitu Al-Islam. Al-Islam dan yang kedua khasun, yaitu Al-Hanafiyah yang berarti secara khususnya, yaitu al-iqbalu 'ala Allah bitauhid, yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wa hiya dinul anbiya'i jami'an fala takhtassu bi Ibrahim alaihi salam. Maka Al-Hanifiyah ini sebenarnya itu dinul anbiya, itu adalah agamanya para nabi. Al-Islam di sini adalah agamanya para nabi, tidak terkhusus dengan jalannya Nabi Ibrahim saja. Ini merupakan semua dakwah para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguhnya kami telah utus kepada kalian rasul-rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. Ani'budullah, tujuannya apa? Supaya kalian itu menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ani'budullah wajtanibut taghut, dan juga menjauhkan diri dari taghut. At-taghutu kullu ma yu'badu min dunillah, sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan para rasul itu Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini adalah ani'budullah wajtanibut taghut, supaya kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang esa dan juga kamu menjauhkan diri dari yang namanya kesyirikan. Tapi kenapa kok disebutkan millata Ibrahim Hanifah? Enggak millah misalnya millata Adam gitu ya. Sebutkan bahwasanya di dalam kitab tafsir At-Tabari sebutkan dua ada dua alasannya. Kenapa? Millata Ibrahim Hanifah. Karena yang pertama, annalladzina bu'itsa fihimur rasul sallallahu alaihi wasallam ya'rifuna Ibrahim wa yantasibuna ilaihi wa yad'una annahum ala din. Karena ayat turun itu berkaitan dengan al-mab'uts, orang-orang yang di sekitarnya. Dan di sini adalah Al-Qur'an turun itu di sekelilingnya adalah orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, yang dimana mereka itu mengetahui Ibrahim. Mereka itu bangga jikalau mereka dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim. Dan mereka mengaku bahwasanya mereka itu mengikuti jalannya Nabi Ibrahim. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah bahwasanya jalannya Nabi Ibrahim adalah apa? Millata Ibrahim Hanifah. Di ayat yang lain, hunafa alillahi ghairu musyrikin nabi. Lurus jalannya, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ghairu musyrikin nabi, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim alaihi salam adalah imam al-anbiya. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah imam para nabi. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian al-muallif mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Dan jikalau kamu telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah bahwasannya ibadah tidak disebut ibadah kecuali di dalamnya ada tauhid. Ada memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat tidak disebut sebagai salat, tidak dianggap sebagai salat kecuali di dalamnya ada taharah. Sebelumnya didahului dengan taharah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Dan jikalau syirik masuk ke dalam ibadah tersebut, maka fasadat. Maka ibadah tersebut akan menjadi rusak.
kal hadathi idza dakhala fit taharah. Seperti halnya hadas jikalau masuk ke dalam taharah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala syahidina ala anfusihim bil kufr, sedang mereka mengakui bahwasannya mereka sendiri adalah orang yang termasuk orang-orang kafir. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Itulah orang-orang yang habitat a'maluhum, terhapus amalnya, sia-sia amal kebaikannya, wa fin nari hum khalidun, dan di nerakalah tempat mereka, tempat yang kekal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. Dan jikalau kalian telah mengetahui bahwasannya syirik, jikalau masuk ke dalam ibadah, maka akan merusak ibadah tersebut dan menjadikan amalan yang telah dia kerjakan menjadi rusak, menjadi hilang, menjadi debu yang berterbangan. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan tersebut termasuk orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam neraka jikalau ia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Arafta, maka kalian telah mengetahui bahwasannya ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik, maka yang termasuk yang penting, perkara-perkara yang paling penting yang harus kita ketahui adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasannya sebuah syair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku sungguhnya mengetahui keburukan bukan untuk mencoba keburukan tersebut, bukan untuk terjerumus ke dalam keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjauhinya. Wa man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara keburukan dan kebaikan, maka pasti ia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi kita ini harus belajar tentang kesyirikan supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Supaya kita bisa mengetahui bahwasanya itu perkara syirik dan kita menjauhinya. Supaya kita bisa memberikan informasi, memberikan ilmu kepada orang-orang bahwasanya itu adalah hal perkara syirik. Dan syirik itu dosanya besar. Maka itu ya. Araftu syarra la lisyarri, tidak untuk terjerumus ke dalam keburukan tersebut, akan tetapi untuk menjauhi. Wadzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Yaitu salah satunya untuk memahami kesyirikan yaitu mengetahui tentang 4 perkara kaidah dalam memahami kesyirikan. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an ta'lam أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Bahwasanya kaidah yang pertama, bahwasanya kalian harus mengetahui bahwasanya al-kuffar alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang kafir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeranginya. Muqirruna annallaha huwal khaliqur razik. Mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq ar-Razik,
Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, Al-Muhyil Mumit. Mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan dan mematikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir li jami'il umur. Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur alam semesta ini. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan mereka masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih memeranginya. Kenapa? Disebutkan di sini adalah dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang bisa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka orang-orang kafir akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Kemudian katakan kepada mereka, mengapa kamu tidak mau bertakwa? Mengapa kamu tidak mau bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini disebutkan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam perangi, mereka itu semuanya mukirlin, bersaksi, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq Ar-Razik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menciptakan dan Maha memberi rezeki. Dan juga tadi Al-Mudabbir li jami'il asya, yang mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Akan tetapi itu tidak membuat mereka masuk Islam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih memeranginya. Kenapa? Tauhidnya masih kurang. Jadi mereka mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memang melakukan itu semua, tapi nggak mau mengakui bahwasannya Tuhan yang hak, Tuhan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengakui bahwasannya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang benar disembah. Nah, di sini disebutkan yang sebagainya kita tahu bahwasannya tauhid itu dibagi menjadi tiga ya. Tauhid dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada rububiyah. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Ini nih, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang zaman jahiliyah yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu perangi, mereka hanya mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Mereka hanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Muhyil Mumit. Mereka hanya mengakui bahwasanya iya semua itu hanya Allah yang melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan dan mengatur segala urusan. Akan tetapi mereka salah dalam al-uluhiyah. Makanya di sini disebutkan tauhid itu dibagi menjadi tiga. Karena apa? Enggak semuanya salah dalam ketiganya. Kafir Quraisy atau orang-orang kafir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perangi itu mereka salah di dalam tauhid uluhiyahnya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tauhid kok dibagi jadi tiga, kayak trinitas saja. Enggak gitu. Karena ini berdasarkan dari Al-Quran pun demikian. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada surat yang mengatakan bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga. Enggak. Berdasarkan tatabbu' wal istiqra' dari ulama itu bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi tiga. Dan orang-orang kafir Quraisy mengakui tauhid rububiyah.
Tauhid rububiyah itu berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, mengurusi semua urusan yang ada di dunia ini. Dan tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan af'alul makhlukin, berkaitan dengan apa yang yang orang-orang lakukan, yaitu dari ibadah kepada Allah. Jadi apa uluhiyah itu harus beribadah kepada Allah semata. Itu ya, af'alul makhlukin. Nah, orang-orang kafir Quraisy nggak mau memusatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mereka mau mengimani tauhid rububiyah, akan tetapi nggak mau mengimani tauhid uluhiyah. Mereka masih mau beribadah kepada berhala-berhala, Lata, Uzza, dan sebagainya. Nah, hal tersebut itu lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Karena apa? Masih rusak tauhid uluhiyah. Kalau yang asma sifat ini juga beberapa dari mereka juga nggak mau mengimani tentang nama dan sifat Allah. Di dalam surat Al-Furqan, wa idza qalu usjudu lirrahman. Sujudlah kalian, beribadahlah kalian kepada Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Kemudian mereka mengatakan, qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Siapa itu Ar-Rahman? Kami nggak kenal namanya Ar-Rahman. Mereka mengatakan seperti itu. Mereka nggak mau juga menamai Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang telah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dan di sini ayat-ayat semacam seperti ini. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamlikus sam'a wal absar. Kita lihat di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali ayat seperti ini. Oh, ayatnya biasanya di tengah-tengahnya fasayaquluna gitu. Fasayaquluna. Di sini ada 4 ayat ya. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamlikus sam'a tadi ya. Ya pokoknya banyak ya. Fasayaquluna Allah, fasayaquluna lillah. Itu ayat-ayat seperti itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Kemarin saya lihat itu lebih dari 5. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, di dalam ayat ini, kita ulangi ayatnya. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka, orang-orang kafir, akan mengatakan semua yang melakukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fakul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun. Mengapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi kaidah di sini mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha menghidupkan dan mematikan, Maha mengurusi seluruh urusan yang ada di dunia ini, belum menjadikan kita masuk ke dalam Islam. Belum sempurna tauhid kita. Sebelum apa? Kita mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau memusatkan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-qaidatu tsaniyah. Yang kedua, kaidah yang kedua, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka mengatakan bahwasannya kami tidak menyembah mereka, yaitu kami tidak menyembah berhala, dan juga tidak pula merendahkan diri kepada mereka, kecuali untuk mencari qurbah, pendekatan diri kepada Allah, dan menjadi syafaat, menjadikan berhala sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini adalah dalil mereka, mereka menyembah berhala atau minta syafaat kepada berhala. Mereka mengatakan, kita tuh nggak menyembah berhala, kita masih menyembah Allah kok. Kita nggak menyembah berhala, kita nggak minta syafaat kepada berhala tersebut. Kita cuman minta syafaat karena berhala tersebut adalah orang-orang yang meninggal dunia, orang-orang saleh yang meninggal dunia, kemudian kita jadikan berhala. Jadi orang-orang saleh tersebut yang meninggal dunia tersebut itu orang-orang saleh yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada dia supaya kita itu bisa terhubung kepada Allah. Jadi minta perantaranya. Mereka mengatakan bahwasanya presiden aja nggak bisa langsung ditemui oleh rakyat jelata. Harus dengan tangan kanannya, harus dengan menteri-menterinya dulu gitu. Jadi kita kepada Allah juga gitu. Harus kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Nggak bisa kita langsung doa kepada Allah, nggak bisa. Nanti nggak bakal dikabulkan sebelum kita doa kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa? Ini adalah sebuah kesyirikan. Walaupun ngomongnya cuman minta syafaat, dibalut dengan kata-kata manis, cuman minta syafaat, cuman minta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar." Dan dalil qurbah bahwasanya mereka itu minta didekatkan sama orang-orang yang telah meninggal dunia yang menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa dalilnya adalah dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Subhanahu wa taala berkata, kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih kepadanya. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang pendusta dan kufur. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya menjadikan orang-orang yang telah meninggal dunia sebagai syafaat, sebagai kurba untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah kadzibun kafar. Orang-orang pendusta, orang-orang kafir. Ini sigohnya kufar, sigoh mubalaghah, benar-benar kafir. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kemudian yang kedua, wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalil syafaat bahwasanya mereka itu menyembah berhala itu dengan dalih bahwasanya minta syafaat kepada berhala tersebut. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudorotan dan juga tidak dapat mendatangkan kepada mereka manfaat. Mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala tersebut adalah orang-orang yang akan memberikan kepada kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Apakah kamu hendak memberitahu Allah kepada Apakah kamu hendak memberitahu Allah apa yang tidak Dia ketahui di langit dan di bumi? Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang seperti itu yang berdalih menyembah berhala dengan tujuan menjadikan mereka supaya bisa menjadikan syafaat di sisi Allah adalah yusyrikun. Subhanahu wa amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang yang mengatakan demikian, enggak kok. Berhala-berhala tersebut adalah orang-orang yang meninggal dunia yang telah dekat supaya mereka bisa menjadi syafaat, supaya mereka bisa memberikan kami syafaat.
itu adalah musyrik. Dan apa? Musyrik, orang musyrik itu apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minadh dhalimin. Wahai Muhammad, jikalau kamu terjerumus ke dalam kesyirikan, la yahbatan, maka amalmu akan hangus. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, yang sudah Allah jamin bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dihapuskan dosanya yang telah lalu, yang akan datang. Itu masih Allah Subhanahu Wa Taala ancam dengan, kalau kamu Muhammad syirik kepada Allah, maka akan hangus amal yang telah engkau perbuat. Apalagi kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Nah, untuk syafaat ini sebenarnya konsepnya misalnya gini ya. Yang konsep untuk memahami syafaat supaya mudah. Misalnya saya ini butuh uang untuk memulai suatu usaha. Saya punya teman B. Akan tetapi B ini juga nggak punya uang untuk menjami saya. Akan tetapi B ini punya kenalan yaitu C. C ini punya uang. Nah, jadi A ini minta syafaat kepada B supaya ia dipinjami. Nah, itu salah satu konsep mudah dalam syafaat ya. Jadi kita minta ke B supaya B ini ngomongin ada temennya yang mau minjam uang ke dia gitu. Dengan syafaatnya apa? Syafaatnya si B. Nah, di sini adalah sebuah syafaat. Nah, kalau dalam perkara dunia ini enggak apa-apa. Tapi kalau dalam perkara akhirat itu enggak boleh. Kayak misalnya seorang khatib atau seorang penceramah mengatakan yang kita salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Itu konsepnya gimana? Apakah kita langsung minta kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Nabi ya Muhammad, isfa'lana, berikanlah kami syafaat. Kira-kira gitu enggak? Enggak. Kalau gitu caranya, itu namanya syirik. Sama yang kayak orang-orang musyrik zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdalih. Jadi enggak. Jadi kita mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nanti syafaat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad itu sampai kepada kita. Syafaat Nabi Muhammad itu apa sih? Syafaat Nabi Muhammad adalah doa kepada umatnya, doa untuk umatnya, doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya supaya diadili. Karena nanti di yaumil qiyamah itu orang-orang tuh pada bingung, dikumpulkan tapi kok lama sekali nggak diadili. Yang harusnya masuk surga itu kok tiba-tiba lama sekali. Nah, itu adalah salah satu doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dan untuk syafaat ini saya ada 15 menit ya. Ini kita lewati aja ya. Tapi kalau syafaat itu untuk di dunia itu boleh ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Dengan syarat apa? Ayyun qadir hadir sababan. Ya, kalau beberapa ulama itu mengatakan bahwasanya ini cukup ayyan sama qadir. Ya, misalnya yang baru viral ini, apa itu, umat muslim di Aceh itu nolak Mbak Rara ya. Mbak Rara itu apa? Pawang hujan yang bisa menahan hujan. Kira-kira kalau kita minta nih, kita mau hajatan, kita manggil Mbak Rara. Hayyun qadir nggak dia? Mbak Rara itu hay, dia hidup. Benar. Tapi apakah dia itu qadir? Apakah dia itu bisa sejatinya untuk menahan hujan? Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa, nggak boleh kita minta tolong ke dia. Kalau salah satu di antara dua ini hilang, dan juga misalnya hadir itu misalnya, kalau misalnya kita, ya nanti yang hadir kita contohkan yang hayyun qadir, dia itu hidup dan dia itu qadir, bisa. Karena apa? Kalau qadirnya itu misalnya yang kita contohkan tadi Mbak Rara itu, dia nggak qadir, dia itu nggak bisa menghentikan hujan, nggak bisa menjadi pawang hujan. Kenapa? Karena hujan itu adalah hak prerogatif Allah, hak kekhususan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah dia yang bisa menurunkan dan
tidak menurunkan hujan. Nggak bisa yang lain itu. Karena salah satu di antara dua ini adalah hilang, makanya kalau kita minta kepada seseorang untuk menjadi pawang hujan, maka ini menjadi kesyirikan. Misalnya yang hadir ini misalnya hayyun qadirun hadir. Kita buat contoh yang qadirnya ini, hayyun sama qadirnya ini masuk tapi hadirnya tidak masuk. Kalau hadir itu orangnya harus ada. Misalnya nih, ada orang minta tolong. Misalnya dia menganggap bahwasanya yang dia minta tolong itu, misalnya ada di Jawa, kita ada di Lampung. Yang ada di Jawa itu misalnya namanya Mbah Fulan. Dia minta kepada Mbah Fulan tersebut dari Lampung ya, tanpa adanya internet ya, tanpa adanya telepon dan yang sebagainya. Dia minta, wahai Mbah Fulan, saya minta uang. Gitu. Kalau misalnya Mbah Fulan tersebut ada di samping dia, itu enggak apa-apa. Karena apa? Tiga-tiganya terpenuhi. Mbah Fulan itu hidup, Mbah Fulan itu hadir. Dia bisa memberikan uang, dan juga dia itu hadir di sebelahnya. Tapi kalau Mbah Fulan ini tidak ada, jauh, dia mengatakan bahwasanya kalau saya minta doa seperti itu, saya minta itu Mbah Fulan bakalan denger. Nah, itu kalau ditambahin seperti itu, kodirnya itu tambah hilang. Karena nggak bisa. Mbah Fulan itu mendengar sesuatu yang sangat jauh sekali. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'an. Kemudian yang ketiga kita persingkat ya, karena masih ada dua kaidah lagi. Wa syafa'atu syafa'atani syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Dan syafaat itu ada dua macam, yaitu syafa'ah manfiyah wa syafa'ah musbatah. Syafaat yang dinafikan oleh syariat dan syafaat yang diisbatkan bahwasanya hal tersebut memang ada. Yang kita sebutkan tadi ya, syafaat itu intinya minta tolong. Yang kita sebutkan tadi kalau musbatah yang memang ada itu ya kayak minta tolong biasa. Yang penting apa? Al-hayyul qadiru sama al-hayyu al-qadiru sama al-hadir. Ya, itu tadi sebut harus ada, harus orang yang tersebut masih hidup. Kalau misalnya orang tersebut misalnya sudah mati walaupun dulu di dunia, maksudnya sebelum dia meninggal, dia itu orang kaya, suka ngasih orang-orang itu misalnya uang, tapi kalau meninggal dunia terus kita di kuburan, beliau setelah meninggal dunia kita minta, wahai Mbah Fulan, saya minta uang, berdoa ke di dalam kuburan itu. Dia, waktu kita takziah misalnya. Nah itu al-hayyunya itu hilang. Jadi itu kalau salah satu di antara ketiganya al-hayyu, al-qadir, sama al-hadir itu hilang, maka jadi syirik. Fasyafa'atul manfiyah maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Dan syafaat yang manfiyah, yang dinafikan, yang ditiadakan oleh syariat, itu adalah yang diminta kepada selain Allah. La yaqdiru alaihi illallah. Yang tidak dapat melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari tersebut tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Maksudnya yang syafaat di sini adalah seseorang bisa membantu seorang yang lain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa menjadi syafaat seseorang adalah anak yang soleh. Ya, ini yang syafaat anak soleh ini salah satu yang syafaat yang diisbatkan, yang memang dikatakan bahwasanya itu ada syafaat dari anak yang soleh. Sebutkan bahwasanya di dalam hadis itu seorang orang tua itu kaget ketika melihat kedudukannya di dalam surga. Dulu di dunia itu kayaknya amalannya biasa aja. Tapi kok bisa kedudukannya di surga yang tinggi? Kemudian mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kok bisa kita mendapatkan kedudukan yang semulia ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, karena istighfar dari anak-anakmu, karena perbuatan baik dari anak-anakmu, dan karena doa dari anak-anakmu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian yang kedua, salah satu syafaat yang musbatah yang memang ada itu adalah syafaat kepada teman kerabat selagi di dunia.
Misalnya nih, ada dua orang yang itu semangat dalam beribadah, sering bersama gitu ya. Tes, tes, tes. Nah, Saring menghadiri kajian, kemudian semangat dalam beribadah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka berdua. Dan salah satu dari keduanya ini masuk surga, yang satunya di neraka. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, kok kami ini kan dulu berdua sering kajian, sering semangat kepada kebaikan, tapi hanya aku tidak menemukan temanku di dalam surga. Bolehkah aku meminta syafaat kepadamu untuk memasukkan dia bersamaku di dalam surga?" Maka Allah Subhanahu wa taala mengiyakan. Nah, jadi salah satu yang harus kita perhatikan di sini adalah teman yang baik ya. Teman yang mengajak kepada kebaikan. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang manusia akan dikumpulkan di dalam akhirat bersama apa orang-orang yang ia cintai. Almar'u ma'adini khalilihi. Seseorang akan dikumpulkan akan bersama yaitu orang-orang yang sama agamanya. Maksudnya sama tingkatan agamanya. Kalau di dunia dia sering kajian, ya akan dikumpulkan yang bersama orang-orang yang sering kajian, sering sholat jamaah, ya maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang suka jamaah, sholat jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala, wa syafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allahi wa syafi'u mukarramun bis syafa'ah wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-idzni kama qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Syafa'ah muthbatah itu adalah yang diminta dengan Allah Subhanahu wa taala, lewat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memberi syafaat itu telah diberikan suatu yang mulia berupa syafaat. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, dan juga harus ada syarat bahwasanya yang akan diberi syafaat itu adalah Allah akan memberi syafaat kepada orang yang ia ridhoi setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat illa bi'idnih kecuali atas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang ini kita baca aja ya karena waktunya sudah mepet. Insya Allah yang ketiga sama keempat ini mudah insya Allah. Al-qaidah tsalitsah أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. Yang ketiga, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah kepada kaum-kaum yang berbeda-beda cara peribadatannya. Minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dari mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, dan dari mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya awas salihin, dan dari mereka ada yang menyembah para nabi dan para orang-orang soleh. Siapa yang menyembah nabi dan orang soleh? Yaitu menyembah Isa. Dia mengatakan bahwasanya Isa adalah ilah, trinitas, itu sama ya, masuk dalam sini. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar, dari mereka ada yang menyembah pepohonan dan batu-batu, yaitu menyembah berhala. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi semua itu. Walam yufarriq bainahum, tidak menjadikan mereka itu berbeda-beda. Satu, mereka itu musyrik. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka wahai Muhammad sampai tidak ada lagi fitnah, sampai tidak ada lagi kekafiran, wa yakunu wa yakunad dinu kulluhu lillah, dan agama Islam ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agama yang ada di dunia ini adalah hanyalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Padalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dan termasuk dari tanda-tanda penciptaan Allah adalah al-lail wan nahar, adanya malam dan siang, adanya asyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga bulan. Orang yang sujud kepada matahari dan bulan itu adalah
orang yang Majusi ya. Yang kita sebutkan bahwasanya mereka itu Majusi. Itu mereka beribadah saat terbit matahari dan saat terbenamnya matahari. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Akan tetapi sujudlah, akan tetapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka semua in kuntum iyyahu ta'budun. Jikalau kamu mau disebut bahwasanya kamu adalah orang yang bertauhid, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikah aha ulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Dan dalil malaikat adalah dan ingatlah di hari yang waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini adalah yang dahulu menyembah kalian? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Dan orang-orang yang dulunya menyembah malaikat itu adalah sejatinya mereka itu menyembah jin. Kebanyakan mereka aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka itu menyembah jin tersebut. Wadalilul anbiya'i qauluhu ta'ala wa idh qala ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Dan dalil bahwasannya daripada mereka itu ada yang menyembah orang-orang solih dan para nabi. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, kepada Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, "Hai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan bahwasannya jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Kemudian wadalilus salihin qauluhu ta'ala qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Dan dalil orang yang solih adalah bahwasanya sebagian dari orang-orang musyrik itu menyembah orang-orang solih. Katakanlah kepada mereka, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkan dari bahaya tersebut. Orang-orang yang mereka seru tersebut, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Wa dalilul asyari wal ahjari qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dan dalil pohon dan batu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat adalah sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Jadi intinya yang hadis yang panjang ini ada seorang muslim, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar, mereka itu melihat ada orang-orang dari kaum musyrik itu menggantungkan senjata mereka di pohon. Kemudian seorang sahabat tersebut minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diberikan pohon yang bisa memberkahi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kama qalat Bani Israil, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal tersebut adalah suatu kemusyrikan. Al-Qaidatul Rabi'ah anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina lianna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fil rakha'i wa syiddah. Bahwasanya orang-orang musyrik zaman kita, ini Afan Ana minta waktunya sebentar ya, menyelesaikan kaidah yang ketiga ini. Minta Allah sedikit lagi. Kaidah yang keempat.
Yaitu kaidah yang keempat, bahwasanya anna musyriki zamanina aghladu syirkan. Kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan orang-orang musyrik zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Liannal awwalina yusyrikuna fil lakha'i wa yukhlisuna fis syiddah. Karena sungguhnya orang-orang dahulu, orang-orang musyrik dahulu itu mereka hanya syirik kepada Allah, yaitu tidak mau menyembah Allah semata dalam ar-rakha, dalam berada di dalam kenikmatan, mereka akan ikhlas kepada Allah ketika mereka itu tertekan, ketika mereka berada di dalam suatu cobaan. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim fil wa syiddah. Akan tetapi orang-orang musyrik zaman kita malah kesyirikannya fil wa syiddah, yaitu mereka berbuat syirik selalu saat lapang dan juga saat diberi cobaan. Kayak misalnya saat ketakutan, ketakutan di dalam misalnya masuk hutan ketakutan. Bukannya doa malah permisi ke mbah, gitu. Misi mbah gitu. Itu kan yusyrikuna fisyiddah, dalam keadaan dia itu takut. Nah, kalau orang-orang musyrik zaman dulu dalam keadaan takut itu mereka hanya menyembah kepada Allah, mereka hanya minta kepada Allah. Tetapi jikalau waktu lapang, jikalau waktu diberi kenikmatan, baru mereka syirik kepada Allah. Nah, tapi kalau enggak, kalau orang-orang syirik zaman kita malah lebih parah. Terkadang malah di dalam misalnya ada orang yang di berlayar, kemudian perahunya itu hampir tenggelam. Bukannya minta kepada Allah, malah misalnya minta, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, misalnya gitu, tolonglah kami. Wahai Mbah Fulan, tolong kami. Bukannya minta kepada Allah. Nah, ini kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah. Kesyirikan zaman dahulu itu syiriknya cuman di tauhid uluhiyah. Kalau sekarang sampai-sampai tauhid rububiyahnya kena syirik juga. Salah satu dari tauhid rububiyah yang kena itu misalnya sedekah, sedekah bumi, sedekah laut. Bahwasanya di sana ada Roro Jongrang, gitu ya, Nyi Roro Kidul yang menguasai laut selatan. Ini bahwasanya al-mudabbir li jami'il asya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan itu adalah mengatur segala urusan di bumi ini adalah di dunia ini adalah hak prerogatif Allah, hak khususan Allah, dan itu merupakan af'alullah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya ada suatu tempat di belahan bumi itu yang menguasai hanya Mbah Fulan, itu adalah rusak juga di tauhid rububiyahnya. Makanya disebutkan di sini Syekh mengatakan bahwa tauhidnya lebih parah, kerusakan di dalam tauhidnya lebih parah, kesyirikannya lebih parah. Padahal qauluhu ta'ala فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dan apabila mereka naik kapal, mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu dengan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka orang-orang musyrik itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 4 kaidah atau dalam hal ini al-qawaid al-arba, 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyujannibana minat taghut wa minasyirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kesyirikan, menjauhkan kita dari taghut, dan wa ayyudkhilana fil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari neraka. Untuk pertanyaan mungkin ini waktunya udah lewat ya, udah lewat lebih 5 menit. Nanti pertanyaannya bisa dijapri aja. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita kembalikan kepada host. Tafadhol Ustaz Leo. Baik, sahabat mari belajar. Barakallahu fiikum bagi untuk Ustadz Muhammad Fadil Thohir Hafizahullah yang telah memberikan ilmu-ilmu yang mengenai 4 kaidah mengenal syirik. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dan
terjauhkan dari syirik dalam ibadah-ibadah kita. Baik, untuk kajian kali ini kita tutup sampai di sini. Semoga kita dapat eh, untuk kajian-kajian berikutnya, maksudnya silakan pantau terus di grup-grup Mari Baraja dan kita cukupkan sampai di sini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.